di sini kita akan menentukan suasana asam basa reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi atau biloks. Yang pertama, jika jumlah muatan per reaksi lebih rendah dibandingkan jumlah muatan hasil reaksi, maka ditambah H+, berarti suasana asam. Kedua, jika jumlah muatan per reaksi lebih tinggi dibandingkan jumlah muatan hasil reaksi, maka ditambah OH- yang berarti suasana basa. Sekian penjelasannya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Davi Firdaus selaku yang remedial dari 12IPA 3 akan menjelaskan tentang suasana basa. Contoh soalnya, saya ambil yang C. Soalnya yaitu Bi2O3 tambah ClO- menuju Bio3- tambah Cl-. Ini kita tahu sendiri nilai O sama dengan -2 karena ada 3 dikali 3 sama dengan 6. Kita tambahkan dari ion jadi sama dengan 0. Lalu berapa tambah -6 yang hasilnya 0 yaitu +6. Karena sini +6 ada 2-nya per 2 sama dengan +3. Nah lanjut, ini ada O sama dengan -2 karena ada min jadi -1. Dan nilai dari berapa ditambah -2 sama dengan -1 sama dengan 1. Lanjut dari ClO menuju Bio3-. Di sini nilai O sama dengan -2 dikali 3 sama dengan -6. Berapa tambah -6 yang hasilnya -1 yaitu +5. Lanjut ditambah Cl-1 jawabannya -1 lainnya min. Gua takut gak kedengaran aja sih ini. Kita melanjutkan ke mencari reduksinya dulu. Redoksnya itu berarti turun, itu berarti ini nih, +1 menjadi -1. Reduksi dan oksidasi karena naik, kita mulai dari +3 +5 naik kan tuh. Sudah itu. Kita mencari oksidasi. Oksidasi sama Bi2O3 menuju Bi2O3 min. Karena di sini kita kelebihan ada minnya, jadi saya tulis H2O. Caranya kita tambah OH sini. Karena di sini menggunakan golongan sama dengan 6, kita mengutarakan memang jadi ada 6. Kemarin gue kerja bisa, sekarang nggak bisa. Nah, di sini karena kita kekurangan 3 doang, ini 2 ada 3, gimana? 2 dan mengutarakannya juga sama-sama 6 hasilnya berapa kali 2 berapa? 3 langsung udah kan? Lanjut, bagi nggak apa? 3. Kita mencari elektron. Karena ini min, akhirnya makanya kita tulis -1 tambah nggak ada 0 dengan -1. Sini -1 karena ditambah ini ada 2 dikali ini jadi 2 dengan -3. Nah, berapa tambah -3 yang hasilnya -1 itu 2. Kita lanjut dari oksidasi. Ini kita temukan nggak punya ionnya jadi 0. Ini karena 6 min ionnya min jadi 6. Di sini 2 min jadi -2, 0 jadi 0. Dan -2 ditambah berapa yang dikurangi berapa ya hasilnya -6 yaitu OH ketemu 4 elektron nih. Nah dari itu elektronnya beda kan, kita samakan ini kali 2 ini kali 1 hasilnya jadi 2 Cl- tambah 2 H2O plus 4 elektron menuju 2 Cl- tambah 4 OH- dan Bi2O3 tambah 6 OH- menuju 2 Bio3- tambah 3 H2O plus 4 elektron. Coret hilang dan sini 2 H2O kita kurang ke 3 H2O jadi tetap H2O sini dan sini 6 OH- dikurang 4 OH- jadi hasilnya 2. Lanjut udah gitu kita tambah 2 Cl- tambah Bio2O3 ini ditambah 2 OH- ini
hasil dari ini dikurang ini menuju 2 Cl in tambah 2 bio 3 min ini ditambah tadi hasilnya jadi 2O. Sekian dari penjelasan suasana basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Rafli dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan membuat video tentang mengenai tugas yang diremehkan, yaitu tugas membuat materi dan menjelaskan materi tentang penyetaraan redoks atau reduksi dan oksidasi, suasana asam dan suasana basa. Dan berikut adalah video materi yang sudah saya buat. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, seperti yang kita tahu, di sini kita akan mempelajari tentang penyetaraan reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Di sini kita mempunyai metode sebelum masuk ke menjawab soalnya. Kita mempunyai di sini kita akan menggunakan metode yang setengah reaksi atau metode ion elektron. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk menentukan penyetaraan redoks tersebut ya. Yang pertama itu menuliskan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi secara terpisah. Habis itu kita setarain jumlah atom O dan H-nya. Pakai suasana asam atau basa. Nah, sebelum kita lanjut ke langkah selanjutnya, kita lanjut ke sini dulu ke suasana asam atau basa. Jadi penyetaraan reaksi redoks ini terbagi jadi dua ya, yaitu suasana asam dan suasana basa. Nah, di suasana asam dan basa ini terdapat perbedaan juga, di mana pada suasana asam pihak yang kekurangan atom O akan ditambah H2O sebanyak kekurangannya. Kemudian pihak lain akan ditambah H+, sehingga jumlah atom di kanan dan kiri tanda reaksi sama. Nah, lalu pada suasana basa, pihak yang kelebihan atom O ditambah H2O sebanyak kelebihannya. Kemudian pihak yang lain ditambah OH-. Nah, itu untuk suasana asam dan basa. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, ada samakan muatan di ruas kanan dan kiri dengan menambahkan elektron pada masing-masing setengah reaksi redoks. Lalu yang terakhir, kita samakan jumlah elektron di ruas kiri dan kanan. Nah, atau jumlah elektron merupakan kelipatan terkecil dari elektron di ruas kiri dan kanan. Oke, semua kita akan melanjutkan materi kita tentang penyetaraan redoks. Di sini kita udah mempunyai soal. Nah, soalnya ini untuk jenis yang suasana asam. Nah, karena kan tadi kan kita udah mengetahui kalau misalnya di penyetaraan reaksi redoks ini ada dua jenis, yaitu ada suasana asam dan suasana basa. Nah, di sini kita bakal nyelesain soal untuk yang suasana asam. Nah, di sini soalnya adalah H2O2 ditambah MnO4- disetarakan dengan Mn2 plus ditambah O2. Nah, untuk soalnya sendiri saya udah jawab dan saya akan menjelaskannya. Nah, di sini kita pertama-tama bakal menentukan dulu nilai-nilai biloks yang terkandung di ini ya. Nilai-nilai yang terkandung dalam biloks yang ada di sini. Oke, kita akan mulai aja dari sini dulu ya. Nah, dari H, seperti yang kita tahu berdasarkan ketentuan H itu adalah +1. Habis itu ada O seperti yang kita tahu juga berdasarkan ketentuan yaitu adalah -2 ditambah MnO4-. Nah, O kan -2 ya kan. Nah, di sini O-nya mempunyai koefisien yaitu koefisiennya 4. Nah, kita kalikan saja -2 dikali 4 yaitu -8. Nah, di sini dia mempunyai muatannya itu min, berarti adalah -1. Nah, di sini berapa sih yang dijumlahkan dengan 8 -8 yang hasilnya adalah -1. Nah, di sini kita punya dari Mn ini kita turunkan +7. Nah, kita lanjut disetarakan dengan Mn2+. Nah, Mn2+ ini punya muatan yaitu 2+, kita masukkan +2 ditambah O2. Nah, O2 ini nggak punya muatan nih, berarti kita nilaiin dia sebagai 0. Oke, kita udah mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam biloks ini. Langsung aja kita tentuin redoksnya, yaitu reduksi dan oksidasinya. Yang pertama kita punya reduksinya yaitu Mn ini +7 dengan Mn ini yaitu +2. Itu adalah reduksi. Reduksi ini adalah penurunan. Selanjutnya untuk oksidasinya kita punya O2 ini -2 dengan O2 ini yaitu 0. Nah, itu dia oksidasinya atau
naikkan. Oke, setelah kita menentukan reduksi dan oksidasinya, kita akan melanjutkan ke step selanjutnya, yaitu menyamakan muatan di ruas kanan dan kiri. Yaitu kita mulai dari redoxnya terlebih dahulu. Nah, redoxnya ini kan MnO4- ditambah ntar dulu nih. MnO4- disetarakan dengan Mn2+. Nah, di sini untuk penyetarannya sendiri ini kita mempunyai caranya tersendiri nih teman-teman. Jadi kita lihat dulu nih di di biloxnya ini dia kekurangan apa, terutama di Mn2+ ini. Ya, kekurangannya ada di situ, dimana Mn2+ ini kekurangan O ya. Seperti yang kita lihat di sisi kiri nih mempunyai O. Nah, di sini nggak ada nih. Berarti dia kurang O dong. Nah, gimana sih cara kita nambahin O-nya ini? Cara kita nambahin O-nya ini kita akan menambahkan atom terbaru, yaitu atom buat mengganti O-nya, yaitu adalah atom H2O. Nah, di sini kan kita butuh O-nya itu sejumlah 4. Nah, langsung aja kita masukin dong 4H2O. Oke. Nah, karena kita kan udah masukin atom yang kekurangan, yaitu atom O. Nah, otomatis kita harus menambahkan H+ untuk yang pihak lainnya sesuai dengan ketentuan. Nah, cara kita menentukan H+ ini dari mana sih? Nah, H+ ini kita dapat dari sini ya, dimana kita lihat di sini ada 4H2. Nah, 4H2 itu sama dengan 4 dikali 2 itu 8, sama dengan 8H+. Oke, itu untuk reduksi. Kita masuk ke oksidasi. Nah, oksidasinya itu kan H2O2 disetarakan dengan O2 tambah 2H+. Oke, di sini untuk yang bagian kekurangannya ada di sini, yaitu dia kekurangan H. Langsung aja kita tambahin, hanya berjumlah 2, yaitu ditambah 2H+. Oke, setelah kita menyamakan, nah kan ini udah sama ya ruas kanan dan kirinya. Kita masuk ke step selanjutnya, yaitu kita akan menyamakan muatan di ruas kanan dan kiri ya, dengan cara nanti dulu. Nah, untuk yang pertama, untuk bagian reduksi, di sini kita di sini kita bakal nentuin muatan yang terkandung dalam ini semua ya. Nah, muatan ini yang ada di sini ya. Oke, langsung aja kita mulai. Untuk MnO4 yang reduksi, oke, kita mulai dari reduksi dulu. MnO4 min. Nah, berarti muatannya min. Langsung aja kita masukin -1 ditambah 8H+. Nah, di sini berarti muatan dia adalah +1 dikalikan dengan ini dia punya 8, jadi +8. Nah, diserahin dengan Mn2+. Nah, di sini muatan dia 2+, yaitu adalah +2 ditambah dengan 4H2O. Di sini dia nggak punya muatan, jadi kita masukin 0. Nah, berarti kita mengetahui dong kalau misalkan jumlah dari muatannya adalah ini -1 dan +8 jadi +7, dan ini +2 sama 0 jadi +2. Nah, di sini kita bakal ngambil, untuk penyetarannya kita bakal ngambil jumlah elektron yang kecil nih teman-teman. Nah, kita bakal ngambil jumlah elektron yang kecil untuk disetarain. Nah, elektron yang kecilnya ada yang +2 nih, elektron yang kecil yang sebelah sini ya. Nah, kita bakal setarain nih, gimana sih caranya biar +7 ini setara dengan +2 ini, yaitu ada dengan kita bakal nambahin elektron baru ya, buat mengurangi ini biar enggak kebanyakan. Nah, kita tambahin 5, langsung aja kita masukin ke sini, yaitu +7 dikurang 5 elektron jadi +2 ya, jadi udah sama, udah setara nih yang reduksi. Kita lanjut dengan yang oksidasi. Yang oksidasi H2O2 di sini nggak punya muatan, jadi adalah 0. Disetarakan dengan O2. O2 juga nggak punya muatan, kita masukin 0 juga. Ditambah 2H+. Di sini muatan dia plus, berarti -1 dikaliin dengan 2, yaitu +2. Nah, di sini berarti kita tahu kalau misalkan muatannya adalah 0 dan 2, berarti yang kecil adalah 0. Nah, berarti kita bakal nyetarain +2 ini. Gimana sih caranya biar jadi 0? Yaitu kita tambahin elektron lagi nih teman-teman. Kita bakal tambahin 2 elektron. Nah, jumlah elektronnya adalah 2. Nah, kita tambahin jadinya adalah +2 dikurang 2, itu sama dengan 0. Nah, udah setara dong dua-duanya. Nah, kita berarti bakal masuk ke step yang terakhir. Tapi kita sebelum masuk ke step yang terakhir, kita bakal menyamaratakan, kita bakal menyetarain yang terakhir kalinya dulu untuk jumlah elektronnya ya. Kita setarain dengan cara apa? Kita setarain dengan cara mengkalikan kedua ini reduksi dan oksidasinya ya. Nah, untuk yang reduksi kita akan kalikan 2, dan yang oksidasi kita akan kalikan 5. Nah, untuk hasil kali-kaliannya sudah saya hitung juga di bagian bawah.
Langsung aja kita bakal lihat nih hasilnya berapa. Nah, untuk yang reduksi di sini kita punya 2 MnO4 ditambah 16 H+ ditambah 10 elektron. Nah, 10 elektron ini dari hasil 5 dikali 2. Nah, disetarain dengan 2 Mn2+ ditambah 8 H2O. Oke, itu yang reduksi. Kita ke oksidasi sekarang. Dikalikan 5 ya. 5 H2O2 disetarakan dengan 5 O2 ditambah 10 H+ ditambah 10 elektron. Ini dari 2 kali 5. Oke, kita udah mengkalikan kedua bilangan redoksnya. Nah, sekarang kita akan mencoret nih, kira-kira mana sih yang bisa dicoret yang sama, bilangannya sama, dan yang bisa dikurangi juga nih. Nah, kita lihat di sini kira-kira yang mana ya. Pertama-tama tentu saja kita bakal nyoret bilangan elektronnya karena kita sudah menyamakannya ya. 10 elektron dengan 10 elektron. Dan ingat, kita bakal nyoret hanya dengan yang berseberangan, yaitu yang sudah disetarakan ya. Jadi hanya bisa dicoret untuk bagian yang itu aja. Jadi kita nggak bisa nyoret untuk sesama ini ya, sesama ini dengan ini nggak bisa. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya kita punya H+ di sini nilainya ya. 16 H+ kita coret dengan 10 H+. Berarti itu menyisakan 6 H+. Menyisakan 6 H+ nih teman-teman. Oke, langsung aja kita masukin jumlah-jumlah dari hasil yang sudah kita coret, penyetaraan yang sudah kita coret. Kita akan mulai dari 2 MnO4- ditambah 5 H2O2 ditambah nih ya 6 H+ disetarakan dengan 5 O2 ditambah 2 Mn2+ ditambah 8 H2O. Oke, kita sudah berhasil menyelesaikan soal untuk suasana asam, dan ini dia hasilnya. Yeay. Oke, semua itu dia materi tentang penyetaraan redoks atau reduksi oksidasi yang sudah saya jelaskan dan sudah saya jawab juga soal yang udah tertera ya, dimana saya sudah jawab dan sudah jelaskan soal yang tentang suasana asam. Nah, kalau begitu semuanya terima kasih udah menonton. Semoga kalian paham dengan materi yang sudah saya jelaskan dan semoga nilai remet saya bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.